soal pertama di sini diberikan data sebagai berikut. Nah, di sini kita akan menentukan nilai rata-rata, median, modus, dan juga jangkauannya. Nah, untuk menyelesaikannya, langkah awal yang harus kita lakukan itu kita harus mengurutkan data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Kayak di sini penyelesaian. Nah, di sini kita urutkan, di sini yang paling terkecil ada 12. Tambah 12. Kemudian ada 13. Kemudian ada 14. 15. Nah, di sini 15-nya ada 2, maka kita tulis 15-nya juga ada 2. Kemudian 16. 16-nya juga ada 2, maka kita tulis 2 juga. Kemudian 17 ada 2 juga ya, kita buat 17-nya ada 2. Dan yang terakhir 18. Nah, untuk mencari nilai rata-rata di sini kita menggunakan rumus di mana X bar sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Dibagi dengan banyaknya data. Oke, jumlah data di sini yaitu jumlah dari semua data ini kita jumlahkan, di mana 12 ditambah 13 ditambah 14 ditambah 15-nya ada 2, kita 15 ditambah 16 ditambah 16 ditambah 17 ditambah 17 ditambah 18 per. Kayak di sini kita bagi dengan banyaknya data. Di sini kita hitung teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti kita bagi dengan 10. Oke, ambil di sini ya. Sama dengan. Nah, di sini kita totalkan jumlahnya itu sama dengan 153 dibagi 10. Itu sama dengan 15,3. Oke, berarti di sini kita dapat nilai rata-ratanya itu 15,3. Kemudian kita mencari nilai mediannya. ME sama dengan. Nah, untuk mencari nilai median dapat kita lihat dari data yang sudah diurutkan. Nah, di sini kan kita udah ketahui ya, kalau datanya itu ada 10. Jadi di sini kita bagi 2. Di sini ada 5, di sini 5. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti di sini ada di sini nilai tengahnya. Nah, karena di sini nilai datanya itu berupa data genap berjumlah 10, jadi di sini kita ambil 15 plus 16, kemudian kita bagi dengan 2. Itu sama dengan 31 per 2, yaitu 15,5. Oke, jadi nilai mediannya itu 15,5. Nah, kemudian kita akan mencari nilai modus. Nilai modus merupakan nilai data yang paling sering muncul. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman. Data yang sering muncul itu ada 15, munculnya sebanyak 2 kali, 16 sebanyak 2 kali, 17 sebanyak 2 kali. Maka MO di sini ada 15, 16, dan 17. Oke. Kemudian untuk mencari jangkauan, di sini kita menggunakan rumus R sama dengan X max dikurangi X min. Oke. Di mana X max merupakan data yang paling terbesar dan X min merupakan data yang paling terkecil. Di sini kita bisa lihat X max-nya yaitu 18 dikurangi dengan X min-nya yaitu 12. 18 dikurangi 12 yaitu 6. Oke, jadi di sini kita dapat menemukan nilai rata-ratanya 15,3, mediannya itu 15,5, nilai modusnya ada 15, 16, dan juga 17, dan jangkauannya yaitu 6.
Baik, soal nomor 2 diberikan tabel data skor suatu tes. Jadi di sini tabelnya. Tentukan varians dan juga sipangan bakunya. Nah, di sini rumus varians adalah S kuadrat sama dengan F N sigma F sama dengan dikali X N kuadrat, kemudian dikurangi F sama I N dikali X M, kemudian dikuadratkan per N. Nah, untuk mendapatkan hasil penjumlahan ini, maka kita harus tambahkan tabel di sini. Jadi, tabel pertama yang kita tambahkan yaitu frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif itu didapat dari sini. Di sini 1. Nah, 1 ini kita tambahkan dengan sini dengan 3, maka 4. Kemudian 4 kita tambahkan dengan 4, 8 ditambah 1, 9 ditambah 1, maka 10. Kemudian tabel selanjutnya itu XI, di mana X ini merupakan nilai tengah dari sini. Nah, jadi nilai dari 0 sampai dengan 2 itu kan 1, kemudian di sini 4, di sini ada 7, ini 10, dan ini 13. Oke, selanjutnya tabel yang harus kita tambahkan yaitu FI dikali dengan X. Oke, jadi di sini tabel frekuensi ini kita kali dengan tabel XI, data tengahnya. 1 dikali 1, 3 dikali 4, 12, 4 dikali 7 itu 28, 1 dikali 10, 10, 1 dikali 13, 13. Oke, kemudian tabel selanjutnya yaitu XI kuadrat. Jadi XI ini kita kuadratkan teman-teman. 1 kuadrat itu 1, 4 kuadrat itu 16, 7 kuadrat 49, 10 kuadrat itu 100, dan 13 kuadrat itu 169. Oke, selanjutnya kita tambahkan tabel lagi. Ini tabel yang terakhir, di mana FI dikali XI kuadrat. Oke, jadi tabel FI ini kita kali dengan yang XI yang sudah dikuadratkan. 1 dikali 1 itu 1, 3 dikali 16 itu 48, 4 dikali 49 itu 196, 1 dikali 100, 100, 1 dikali 169, 169. Oke, jadi di sini kita totalin. Ini ada 4, 4, 8, 10. Berarti N-nya 10. Kemudian ini 64, dan ini 514. Oke. Jadi kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus. N-nya itu 10 dalam kurung FI dikali dengan XI kuadrat. FI dikali X kuadrat yaitu 514. Kemudian dikurang FI dikali XI, itu berarti yang ini teman-teman. Kemudian dikuadratkan, berarti 64 kuadrat per N-nya itu 10, yang kurung N dikurangi 1, 10 dikurangi 1. Kemudian di sini kita kalikan, dapat 5140 dikurang 64 kuadrat, itu berarti 4096 dibagi ini 10 dikurang 1, 9 dikali 10 maka 90.
5140 dikurang 4096 itu 1044 dibagi dengan 90, maka hasilnya itu 11,6. Oke, jadi di sini kita dapat hasil variansnya yaitu 11,6. Nah, gimana cara mencari simpangan bakunya? Maka simpangan bakunya itu kita gunakan rumus S sama dengan akar dari S kuadrat. Oke, jadi simpangan baku ini merupakan akar dari varians. Nah, kan kita udah ketahui ya kalau variansnya itu 11,6. Maka kita akarkan aja 11,6. Maka akar 11,6 itu kurang lebih 3,4. Oke, jadi di sini kita dapat nilai variansnya ada 11,6 dan simpangan bakunya yaitu 3,4. Soal nomor 3, dari tabel berikut kita akan mencari nilai rata-rata dan juga modusnya. Nah, untuk mencari nilai rata-rata kita gunakan rumus X bar sama dengan sigma FI dikali X per N. Nah, untuk mendapatkan nilai ini, FI kali X-nya, maka perlu kita tambahkan beberapa tabel terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan tabel frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini kita dapatkan dari, ini kan 6. Nah, 6 ini kita tambahkan dengan 8, menjadi 14. 14 kita tambah dengan 10, 24. 24 ditambah 7, 31. 31 ditambah 0 tetap 31, kemudian 31 ditambah 5, 36. Nah, tabel selanjutnya kita cari nilai XI nya. Nah, nilai XI ini merupakan data tengahnya. Nah, data tengah ini dari 1 sampai 3 itu kan 2. Kemudian di sini data tengahnya 5, ini 8, ini 11, 14, dan ini 17. Nah, kemudian barulah kita cari nilai FI dikali XI. FI dikali X. Nah, 6 dikali 2, 12. 8 dikali 5 itu 40. 10 dikali 8, 80. 7 dikali 11, 77. 0 dikali 14 itu 0. 5 dikali 17 itu 64. Kemudian kita totalkan nilai F-nya. 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 0 ditambah 5 itu hasilnya 36. Nah, kemudian kita totalkan jumlah FI-nya. Sini 12 ditambah 40 tambah 80 tambah 17 tambah 64 itu hasilnya 294. Nah, maka di sini hasilnya nilai ini 294 per N-nya itu 36. Maka 294 dibagi 36 adalah 8,1. Oke. Selanjutnya kita mencari nilai modus. Nah, untuk mencari nilai modus data berkelompok kita gunakan rumus seperti ini. MO sama dengan B plus D1 per D1 plus D2 dikali W. Nah, sebelumnya kita harus mencari kelas modusnya terlebih dahulu. Kita bisa dilihat di sini frekuensi terbesar yaitu 10. Nah, maka di sini adalah nilai modusnya. Ini kelas modusnya. Oke. Nah, B ini kita dapat dari nilai tepi bawah kelas modus kita kurangkan dengan 0,5. Ini kan tepi bawahnya 7 kita kurangkan dengan 0,5 jadi 6,5.
ditambah, nah D1 ini kita dapat dari, ini kan frekuensinya 10. Nah 10 ini kita kurangkan dengan 8, maka D1 nya itu 2. Jadi ini D1 juga, maka 2 ditambah, nah kalau D2 itu dapat dari 10 kita kurangkan dengan 7, yaitu 3. Kemudian W nya ini merupakan lebar kelas. Nah lebar kelas kita dapatkan dari ini 9 ini kita ditambahkan dengan 0,5, maka jadi 9,5. Kemudian 9,5 ini 7 kita kurangkan dengan 0,5, yaitu 6,5. Nah tapi atas yang sudah kita tambah atau kita kurangkan 0,5 tadi kita kurangi dengan tepi bawah, maka hasilnya dapatlah W nya itu 3. Sini 6,5 tambah, nah kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 2 ditambah 2 per 5 itu 0,4 dikali 3 itu 1,2, maka hasilnya 7,7. Maka kita dapatkan nilai rata-ratanya 8,1 dan nilai modusnya 7,7. Nomor 4, dari gambar berikut carilah nilai Q1, Q2, Q3, X min, X max dan juga jangkauannya. Oke, di sini dari gambar pertama itu kita bisa lihat di sini nilai X min-nya yaitu 3. Nah, di sini nilai X min. X min itu sama dengan 3, maka di sini X max-nya itu 11. Nah, nilai Q1 sini bisa kita lihat. Nah, di sini Q1 itu adalah 5, kemudian Q2 nya adalah 8, Q3 itu adalah 9. Oke. Kemudian kita akan mencari nilai jangkauannya. Nah, nilai jangkauan itu kita dapat dari Q3 dikurangi Q1. Nah, nilai Q3 tadi kan kita udah ketahui kalau Q3 itu 9. Kemudian kita kurangi dengan Q1 yaitu 5. 9 dikurangi 5, 4. Maka dari gambar berikut kita dapat menemukan ini X min-nya itu 3, X max-nya 11, Q1 5, Q2 nya 8, Q3 nya 9, dan nilai jangkauannya itu adalah 4. Soal nomor 5, dari data berikut carilah rata-rata harmonik dan juga rata-rata geometri. Nah, kita gunakan rumus rata-rata harmonik, yaitu N per 1 per X. Nah, di mana N-nya ini merupakan jumlah datanya. Jadi datanya di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 data. Jadi N-nya itu 7 per, nah, X di sini itu adalah data-datanya. Jadi di sini kita tulis 1 per data pertama itu 1. Kemudian kita tambahin 1 per dengan data keduanya itu ada 2. Kita tambahin lagi 1 per 3, 1 per 5, tambahin lagi 1 per 6, kemudian 1 per 7, tambah 1 per 7. Oke, jadi 7 per, nah di sini kita totalin jumlahnya, itu jumlahnya 2,48.
Ini 7 kita bagi dengan 2,48 itu sama dengan 2,82. Oke, kemudian untuk mencari rata-rata geometri, kita lihat di sini aja ya. Rata-rata geometri. Nah, rumusnya itu akar pangkat N dikali dengan X1, X2. Nah, X-nya ini kita sesuaikan dengan jumlah datanya. Di sini berarti sampai X7. Maka di sini ini N-nya tadi kan kita sudah dapat 7. Nah, X1-nya itu 1. Kita kali dengan 2 dikali dengan 3 dikali 5 kali 6 kali 7 kali 7. 5 dikali 6 dikali 7 dikali 7. Oke, di sini kita kalikan yang dalam pangkatnya menjadi 20. Sini ya. Oke, akar pangkat 7 dari 88.020 itu adalah 3,6. Oke, jadi di sini kita mendapatkan rata-rata harmoniknya ada 2,82, rata-rata geometrinya 3,6. Baik, soal nomor 6, carilah nilai Q2 dari data berikut. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus mencari kelas Q2-nya terlebih dahulu. Nah, kita cari menggunakan sigma F dibagi dengan 2. Nah, sigma F kita hitung terlebih dahulu. Di sini 3 ditambah 5 tambah 2, 13 ditambah 25 ditambah 12 tambah 20 itu hasilnya 80. Maka 80 dibagi 2 itu 40. Nah, 40 itu berada di sini. Maka ini merupakan kelas Q2. Oke. Di sini kita cari Q2-nya itu sama dengan B plus 2 dikali N 4 dikurangi CF kali W. Oke, B-nya ini kita dapat dari kelas bawah kita kurangi dengan 0,5. Nah, kelas bawahnya kan 70. Kita kurangi dengan 0,5 jadi 69,5. Kemudian di sini 2 dikali N-nya tadi kan 80 dibagi 40. Kemudian CF. Nah, frekuensi kumulatifnya ini kita dapat dari kelas sebelumnya. Nah, ini kan kelas Q2 ya, kelas sebelumnya kan ini. Nah, frekuensi kumulatifnya itu adalah 23. Kita kurangi dengan frekuensi kelas Q2-nya yaitu 25. Maaf, kita bagi maksudnya. Nah, terus W-nya ini kita dapat, W itu kita dapat dari kelas atas, tepi atas ini 79, kita tambahin 0,5. Kemudian kita kurangi dengan kelas bawah 70 yang terus dikurang 0,5. 79 ditambah 0,5 kan jadi 79,5 dikurang 70 dikurang 0,5 itu 69,5. Maka hasilnya itu adalah 10. Oke, jadi sini kita dapatkan nilai W-nya 10. Di sini
Jadi 69,5 ditambah, di sini kita selesaikan terlebih dahulu dalam kurung. Kan 2 dikali 80 itu 160. 160 bagi 40 itu 40, kemudian dikurangi 23 dibagi dengan 25 dikali 10. Maka kita dapatkan hasilnya itu 6,8. Nah, 69,5 kita tambahkan dengan 6,8, maka hasilnya adalah 76,3. Oke. Soal nomor 7, carilah persentil rank dari data berikut. Nah, untuk mencari persentil rank itu kita gunakan rumus persentil rank sama dengan, jadi jumlah data di bawah skor kita bagi dengan jumlah total data kemudian dikali 100%. Oke, jadi di sini untuk data pertama 5. Nah, kita lihat 5 ini kan data pertama ya. Jadi sebelum 5 ini tidak ada data lain. Jadi kita tulis di sini 0 per, nah jumlah total datanya ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 data. Kemudian kita kali 100%. Nah, ini 0 dibagi 6 itu 0, 0 dikali 100% berarti 0%. Kemudian data yang kedua yaitu 12. Nah, data sebelum data 12 ini kan ada data 5. Ada data yang jumlahnya 1. Jadi di sini kita tulis 1 per 6 dikali 100. Itu 1 per 6 dikali 100% yaitu 16,6%. Kemudian data kedua, data selanjutnya yang ketiga 15. Nah, sebelum data ke-15 ini ada 2 data. 2 per 6 kali 100%, yaitu 33,3%. Selanjutnya 16. Nah, 16 di belakangnya ada 1, 2, 3 per 6 dikali 100%, yaitu 50%. Selanjutnya lanjut ke sini. Ini yang ke-20. 20. Nah, di belakang 20 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 data. 4 dibagi 6 dikali 100%, yaitu 66,6%. Selanjutnya 21. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data di bawah skor 21. 46 dikali 100% sama dengan 83,3%. Oke, jadi di sini kita dapatkan nilai persentil ranknya ada 0%, 16,6%, 33,3%, 50%, 66,6%, 83,3%. Soal nomor 8, carilah P9 dari tabel berikut. Nah,
dari tabel berikut kita harus menentukan persentilnya dari masing-masing data. Nah, untuk mencari persentilnya kita gunakan rumus di mana frekuensi kumulatif per N kita kalikan dengan 100%. Oke. Jadi di sini kita lihat frekuensi kumulatifnya kan 4 per N. Nah, N-nya ini merupakan jumlah data dari frekuensi. Sebelumnya kita hitung dulu 4 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu hasilnya 21. Jadi di sini M-nya itu 21. 4 per 21 dikali 100% itu sama dengan 19,04%. Kemudian ini frekuensi kumulatifnya 6 per 21 dikali 100% sama dengan 28,5%. Selanjutnya 9 per 21 dikali 100% sama dengan 42,8%. Ini 11,21 dikali 100% itu sama dengan 52,3%. 12 per 21 dikali 100% itu sama dengan 57,1%. 14 per 21 dikali 100% itu hasilnya 66,6%. Selanjutnya 17 per 21 dikali 100% sama dengan 80,9%. Yang terakhir 21 dibagi 21 dikali 100%. Oke, di sini kita udah dapat data persentil tiap datanya. Jadi yang diminta kan P9. Jadi kita gunakan rumus di sini. P9 sama L plus KN. K dikali N, kemudian dikurangi dengan CR per F dikalikan dengan W. Oke. Nah, L ini kita dapat dari kelas P9-nya. Nah, untuk mencari kelas P9-nya itu kita lihat di sini. P9 itu kan ada di sini. 9 itu kan nilainya ada di sini. Maka ini merupakan kelas P9-nya. Oke. Jadi L-nya ini kita dapat dari tepi bawah kelas tersebut dikurangi dengan 0,5. Jadi 366 dikurangi dengan 0,5 yaitu 365,5 ditambah. Nah, K-nya itu adalah yang kita cari yaitu 9%. Dikali N-nya tadi kan udah diketahui yaitu 21. Kita kurangi dengan nilai CF dari data sebelumnya. Nah, dari data sebelumnya kan nggak ada ya nilai CF-nya, berarti itu kita tulis jadi 0. Dikurangi 0 per frekuensinya yaitu 4. Kita kali W. W-nya dapat dari 386,5 dikurang 365,5. Itu kita dapatkan 21.
Jadi di sini 365,5 ditambah. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu di dalam kurungnya. Kemudian kita kali 21, maka hasilnya menjadi 8,4. Ini dijumlahkan, jadi hasilnya 373,9. Oke, didapatlah nilai P9-nya dari tabel berikut, yaitu 373,9. Soal nomor 9, carilah P22 dari tabel berikut. Sama dengan seperti sebelumnya, di sini kita gunakan rumus P22 di mana L ditambah K dikali N dikurang CF per dikalikan W. Oke, di sebelumnya kita harus cari terlebih dahulu kelas P22. Nah, P22 itu bisa kita lihat di sini ada di kelas ini. Nah, jadi ini merupakan kelas P22. Oke, di sini kita dapat nilai L-nya yaitu 45,5. Tambah K-nya itu 22 sendiri, 22% dikali. Nah, jumlah N-nya itu merupakan hasil dari penjumlahan frekuensi. 3 ditambah 8, 11, ditambah 10, 21, ditambah 3, 24, ditambah 1, menjadi N-nya itu 25. Di sini dikali 25, dikurangi nilai CF dari data sebelumnya. Kan kelasnya yang ini ya. Nah, CF sebelumnya itu yaitu 3. Jadi kita kurangi dengan 3. Dibagi dengan nilai F-nya yaitu 8. Kemudian kita kalikan dengan W-nya, di mana di sini kita dapat 50,5 kita kurangi dengan 45,5, yaitu W-nya 5. Oke, jadi di sini kita selesaikan terlebih dahulu yang ada dalam kurung. Kemudian kita kalikan 5, maka hasilnya itu 1,5. Nah, 45,5 ditambah 1,5 itu 47. Maka dari sini dapat kita simpulkan P22-nya adalah 47. Soal nomor 10. Nah, dari gambar dapat kita asumsikan jarak run up sebagai X, capaian lompatan sebagai Y. Nah, kita buat tabelnya di sini. Ini nama-nama pesertanya. Dan di sini merupakan jarak run up dan Y capaian lompatan. Nah, kita akan mencari korelasi dengan menggunakan rumus R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Oke, untuk mencari nilai-nilai ini maka kita perlukan tabel-tabel berikut. Di sini kita tambahkan tabel untuk X, Y. Di sini kita kalikan nilai X dan nilai Y-nya. Jadi 3 dikali 150 itu 450. 6 dikali 159, 954. 9 dikali 183, 1647.
dikali 159 yaitu 936. 9 dikali 186 yaitu 16.1674. Kemudian tabel berikutnya kita cari X kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 6 kuadrat 36, 9 kuadrat 81, 6 kuadrat 36, 9 kuadrat 81. Selanjutnya Y kuadrat. Oke. 150 kuadrat itu 22.500. 159 kuadrat yaitu 25.281. 183 kuadrat 33.489. Kemudian 156 kuadrat yaitu 24.336. 186 kuadrat 34.596. Oke, di sini kita totalkan jumlah semuanya. Yang X dulu kita jumlahkan. 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 9 itu 33. Kemudian yang Y kita totalkan menjadi 834. X Y kita totalkan menjadi 5.661. X kuadrat menjadi 243 dan Y kuadrat 140.202. Oke, maka kita tinggal masukkan nilai ini ke dalam rumus berikut. Oke, jadi di sini kita masukkan nilai-nilainya. Nilai M-nya 5 dikali dengan sigma XY. Sigma XY itu 5.661. Kemudian dikurang sigma X dikali sigma Y. 33 dikali 834. Per akar N itu tadi 5 dikali sigma X kuadrat yaitu 243. 5 dikali 243 dikurangi sigma X kita kuadratkan. Sigma X tadi kan 33 jadi kita kuadratkan. 33 kuadrat dikali 5 dikali sigma X Y kuadrat yaitu ini 140.202 dikurangi dengan 834 dikuadratkan. Nah, maka hasilnya ini kita kali dan ini kita kali juga. 5 dikali 5.661 itu hasilnya 28.305. 33 dikali 834 yaitu 27.522. Kemudian 5 dikali 243 itu 1.215 dikurang 33 kuadrat yaitu 1089. 5 dikali 140.202 itu 701 10 dikurang 834 dikuadratkan yaitu 695.000
556 sama dengan ini kita kurangkan, maka hasilnya 783 per. Nah ini kita kurangkan, kita kerjakan yang dalam tabel terlebih dahulu, kemudian kita kali, maka kita dapat hasilnya 687.204. Kemudian akar dari 687.204 yaitu 828,59 ya, sama dengan 0,94. Oke, kan kita udah ketemu nilai korelasinya yaitu 0,944. Nah, dari data berikut maka dapat kita simpulkan bahwa nilai korelasi tingkat antara latihan dan waktu berlari adalah sangat kuat. Nomor 11, jika di dalam uji dua arah dipilih delta 0,05, maka nilai kritis dari Z kritis adalah, di sini di soalnya diberikan deltanya yaitu 0,05. Maka Z kritisnya itu adalah Z dari setengah dikali 1 dikurang 0,05 sama dengan Z setengah dikali 0,95 dengan Z dari ini dikali berarti 0,475. Nah, perhatikan tabel berikut. Di dalam tabel 0,475 berada pada 1,9 dan 6. Maka di sini kita dapatkan Z kritisnya yaitu plus minus karena dia tadi uji dua arah, plus minus 1,96. Soal nomor 12, kepala sekolah mengungkapkan bahwa siswa yang berasal dari kelas unggulan akan lulus ujian dengan skor di atas rata-rata. Diketahui bahwa rata-rata skor yang dicapai siswa pada tahun lalu adalah 63 dengan simpangan baku 5,6. Untuk melakukan pengujian apakah hipotesis kepala sekolah dapat diterima atau ditolak, diambil siswa dari kelas unggulan sebanyak 16 orang dan diperoleh rata-rata nilai ujian 65. Jika dipilih level signifikasi 0,05, maka nilai statistik yang dihitung dengan adalah, baik, dari soal tersebut dapat kita tulis X yaitu 63, kemudian simpangan bakunya yaitu 5,6, kemudian nilai rata-rata yang tahun ini yaitu 65 dengan alfanya 0,05. Sini kita gunakan rumus Z yaitu sama dengan X dikurang dengan nilai rata-rata sekarang per alfa. Persimpangan baku. X-nya itu 63 dikurang rata-rata yang sekarang 65 dibagi dengan simpangan baku yaitu 5,6. Maka di sini kita dapatkan 63 kurang 65 yaitu min 2 dibagi dengan 5,6 yaitu minus 0,357. Nomor 13, hitunglah luas area di bawah kurva normal pada Z kurang dari 1,24, Z lebih dari 1,24, dan Z di antara 0 dan 1,24. Nah, jadi untuk menyelesaikannya, kita akan selesaikan yang A terlebih dahulu.
Z kurang dari 1,24. Nah, karena Z ini merupakan suatu distribusi normal, dapat kita lihat pada tabel berikut. Nah, pada tabel dapat kita lihat di Z 1,2 dan 0,04 itu maka kita dapatkan hasilnya 0,8925. Nah, di sini kita bisa tulis peluang karena luas area di bawah kurva itu disebut peluang. Peluang dari Z kurang dari 1,24 yaitu sesuai dengan yang di tabel tadi 0,8925. Oke. Kemudian yang B, Z lebih dari 1,24. Oke, di sini kita gambarkan sketsa terlebih dahulu. 1,24 berarti di sini 1,2. Nah, ini kan Z lebih dari 1,24, maka daerah yang diarsir adalah ini. Nah, berarti untuk mencari peluangnya PZ lebih dari 1,24 yaitu, nah perlu kita ketahui jumlah dari total sebaran peluang suatu variabel acak itu adalah 1. Jadi di sini untuk mencari Z lebih dari 1,24 kita bisa tuliskan 1 kita kurangkan dengan Z ini. Z kurang dari 1,24. 1 dikurang tadi kita udah dapat ini yaitu 0,8925. Maka hasilnya yaitu 0,1075. Oke, selanjutnya yang C, 0 di antara Z di antara 0 dan 1,24. Sini kita gambar dulu. Nah, di sini kan Z di antara 0 dan 1,24. Jadi daerah yang diarsir itu ini. Oke, untuk mencari peluang Z di antara 0 dan 1,24. Di sini kita bisa gunakan daerah sebelum 1,24. Maka di sini peluang dari Z kurang dari 1,24 kita kurangkan dengan setengahnya yang ini ya, teman-teman. Jadi kan tadi jumlah total kurva ini 1, maka kalau setengahnya 0,5, jadi kita kurangi dengan 0,5. Maka 0,8925 kita kurangkan dengan 0,5 yaitu 0,3925. Oke, jadi kita dapat Z kurang dari 1,24 yaitu 0,8925. Kemudian peluang Z lebih dari 1,24 yaitu 0,1075. Peluang Z di antara 0 dan 1,24 yaitu 0,3925. Soal nomor 14, hitunglah nilai peluang variabel normal Z berikut. Nah, untuk yang A, peluang Z lebih dari negatif 1,93. Yang B, peluang Z di antara negatif 1,965 dan 0. Yang C, peluang untuk Z di antara negatif 1,18 dan negatif 0,09. Kita selesaikan yang A terlebih dahulu. Untuk peluang Z lebih dari negatif 1,93. Di sini kita sketsakan terlebih dahulu.
berarti dia berada di sini, negatif 1,93. Nah, karena dia lebih besar, berarti daerah yang diarsir adalah ini. Oke, untuk mencari peluang ini, kan kita mencari daerah yang di sini ya. Jadi kita dapat kurangkan, kita dapat jumlah total ini kan satu. Kemudian kita kurangkan dengan yang ini, yang putih ini teman-teman. Jadi berarti peluang Z kurang dari negatif 1,93. Oke, berarti 1 dikurang. Nah, untuk ini kita bisa lihat pada tabel distribusi normal berikut. Di sini untuk Z kurang dari negatif 1,93 itu kita dapatkan 0,0268. Di sini kita tulis 0,0268. Jadi 1 dikurang 0,0268 yaitu 0,9732. Oke. Selanjutnya yang B, peluang Z di antara negatif 1,65 dan 0. Oke, di sini kita gambar terlebih dahulu kurvanya. Negatif 0,65. Oke, karena Z-nya berada di antara negatif 1,65 dan 0, berarti yang daerah yang kita arsir ini ya. Nah, untuk mencari peluangnya yaitu berarti dapat kita hitung ini setengah dari setengah dari kurva itu kan 0,5. Kita kurangkan dengan berarti dengan yang putih ini yaitu peluang Z kurang dari negatif 1,65. Berarti 0,5 kurang. Nah, untuk peluang Z kurang dari negatif 1,65 dapat kita lihat pada tabel berikut. Di sini kita dapatkan hasilnya yaitu 0,0495. Oke, jadi di sini kita tulis 0,0495. Maka hasilnya 0,4505. Oke, sekarang kita cari yang C. Z di antara min 1,18 dan min 0,09. Sini kita gambar dulu. Negatif 0,09 di sini dan minus 1,18. Berarti Z-nya berada di sini. Nah, untuk mendapatkan daerah yang diarsir ini berarti kita dapatkan di sini peluang Z kurang dari minus 0,09 peluang dari Z kurang dari minus 0,09 kita kurangkan dengan yang putih ini yaitu Z kurang dari minus 1,18. Nah, untuk mendapatkan kedua ini kita perhatikan tabel distribusi berikut. Maka di sini kita dapatkan yaitu 0,4641 dan untuk Z kurang dari minus 1,18 yaitu 0,1190. Oke, di sini kemudian kita tinggal kurangkan aja, maka hasilnya
0,3451. Oke. Soal nomor 15. Berat badan siswa dalam suatu kelas mempunyai distribusi normal dengan rata-rata 60 kg dan standar deviasi 10. Tentukan peluang bahwa seorang siswa memiliki berat badan kurang dari 55 kg atau lebih dari 65 kg. Nah, dari soal kita dapat ketahui di sini nilai rata-ratanya itu 60, standar deviasinya itu 10, dan variabel acaknya X lebih dari Nah, dari soal di sini dapat kita ketahui nilai rata-ratanya itu 60, standar deviasinya 10, dan variabel acaknya itu X kurang dari 55 atau X lebih dari 65. Nah, X-nya ini perlu kita transformasikan menjadi Z dengan cara kita gunakan rumus Z sama dengan X dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Di sini 55-nya itu kita asumsikan X1, 65 ini X2. Oke, di sini untuk X1 55 kita ubah menjadi, kita kurangkan dengan rata-rata yaitu 60 dibagi dengan standar deviasinya yaitu 10. 55 dikurangi 60 itu negatif 5, dibagi 10 menjadi negatif 0,5. Kemudian untuk X2-nya tadi 65 dikurangi dengan 60 dibagi dengan 10. 65 dikurangi 10 itu 5, 5 dibagi 10 itu positif 0,5. Jadi di sini peluang rentangnya bukan lagi yang ini, tetapi Z kurang dari negatif 0,5 atau Z lebih dari 0,5. Oke, jadi di sini kita sketsakan terlebih dahulu. Z kurang dari negatif 0,5. Kita buat di sini ya. Negatif 0,5. Berarti daerah yang diarsir di sini ya, kurang dari. Kemudian Z lebih dari 0,5, berarti daerah yang diarsir ini. Nah, untuk mencari ini dapat kita gunakan di sini. Berarti peluang Z kurang dari negatif 0,5 ditambah peluang dari Z lebih dari 0,5. Nah, untuk mendapatkan kedua ini bisa kita perhatikan pada tabel distribusi normal berikut. Nah, pada tabel kita dapatkan hasilnya yaitu 0,3085. Oke, jadi di sini kita tulis 0,3085 yaitu 0,617. Oke, jadi berdasarkan pertanyaan yang di soal tadi, banyaknya peluang siswa yang memiliki berat badan kurang dari 55 kg atau lebih dari 65 kg adalah 0,617. Soal nomor 16, sebanyak 1.000.000 permen merek C dipotong dengan rata-rata 25 mm saat diproduksi.
dengan simpangan baku 2 cm dan sebaran normal. Perkirakan banyak permen yang diproduksi dengan panjang di bawah 22 mm. Baik, dari soal di sini dapat kita ketahui rata-ratanya yaitu 25 mm dan standar deviasinya itu kan 2 cm, kita ubah ke dalam bentuk milimeter maka menjadi 20 mm dengan variabel acaknya itu X kurang dari 23 mm. Maaf, 22 mm. Nah, sama seperti soal sebelumnya, X ini perlu kita transformasikan ke dalam bentuk Z. Jadi di sini kita transformasikan, maka X yaitu 22 kita kurangkan dengan rata-rata yaitu 25, kita bagi dengan standar deviasinya 20. Maka di sini hasilnya menjadi minus 0,15. Oke, di sini kita gambarkan. Minus 0,5 berarti di sini. Maka kan di sini kurang dari ya. Berarti yang ini yang kita harus lihat. Nah, kita akan mencari peluang Z kurang dari negatif 0,15. Nah, kita dapat lihat pada tabel distribusi berikut. Pada tabel bisa kita lihat Z di negatif 0,1 dan 0,05 yaitu adalah 0,4404. Oke, jadi di sini kita tulis 0,4404. Nah, tadi kan di soal ditanya berapa banyak peluang permen yang di bawah, yang panjangnya itu di bawah 22 mm. Nah, berarti di sini banyaknya permen yang panjangnya di bawah 22 mm yaitu peluangnya tadi yaitu 0,4404. Kita kalikan dengan banyaknya permen. Nah, di soal banyaknya permen itu sebesar 1 juta permen. Maka di sini kita dapatkan sebesar 440.400. Nah, jadi banyaknya permen yang panjangnya di bawah 22 mm yaitu sebanyak 440.400 buah permen. Soal nomor 17, daya tahan sebuah TV merek A diukur dalam jam penggunaan berdistribusi normal dengan rata-rata 5.000 jam dan simpangan baku 1.000 jam. Tentukan probabilitas TV merek A tersebut mempunyai daya tahan antara 5.500 sampai dengan 6.500 jam. Di soal di sini dapat kita tulis, kita ketahui kalau nilai rata-ratanya itu 5.000, kemudian simpangan bakunya itu 1.000, dan variabel acaknya itu X di antara 5.500 sampai dengan 6.500. Nah, karena dia di sini masih X, kita perlu transformasikan ke variabel Z. Di sini sebagai batas bawah kita tulis X1, ini X2. Maka di sini X1-nya yaitu kan 5.500. Kita ubah ke dalam bentuk Z. Itu sama dengan 5.500 kita kurangkan dengan rata-ratanya yaitu 5.000, kemudian kita bagi dengan
standar simpangan bakunya, yaitu 1000. Maka hasilnya yaitu 0,5. Kemudian di sini X2-nya 6500, transformasikan ke dalam Z, berarti 6500 dikurangi 5000 kita bagi dengan 1000, maka ini hasilnya 1,5. Oke, di sini kita kurvakan. Dia 0,5, berarti di sini, dan 1,5. Nah, ini daerah yang diarsir ini adalah yang akan kita cari. Atau di sini peluang X di antara 0,5 dan 1,5. Nah, untuk mencari peluang ini di sini bisa kita lihat. Di sini kita cari peluang X kurang dari 1,5, kemudian kita kurangkan dengan yang putih ini. Peluang dari X kurang dari 0,5. Jadi di sini peluang X kurang dari 1,5 kita kurangkan dengan peluang X kurang dari 0,5. Nah, untuk mendapatkan ini bisa kita lihat pada tabel distribusi berikut. Pada tabel untuk Z kurang dari 1,5 kita dapatkan 0,9372. Dan untuk X kurang dari 0,5 itu kita dapatkan 0,6915. Nah, di sini kita langsung masukkan angkanya, langsung kita kurangkan, maka hasilnya 0,2417. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan yang di soal, probabilitas TV merek A tersebut yang mempunyai daya tahan antara 5.500 sampai dengan 6.500 adalah 0,2417. Nomor 18, berdasarkan kecenderungan orang menonton TV, terlihat bahwa rata-rata penonton akan memindahkan saluran setelah 15 menit dengan standar deviasi 3,5 menit. Berapa probabilitas seseorang penonton TV akan menonton 20 menit lebih? Nah, dari soal di sini dapat kita ketahui bahwa rata-ratanya itu 15 menit dengan standar deviasinya itu 3,5. Dan yang ditanyanya peluang seseorang menonton 20 menit lebih. Nah, di sini X-nya kan 20 ya. Nah, X ini sama seperti soal-soal sebelumnya, kita transformasikan ke dalam bentuk Z. Menggunakan rumus Z sama dengan rata-rata dikurangi dengan X dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Di sini X-nya 20, kita kurangi dengan rata-ratanya yaitu 15, kemudian dibagi 3,5. 20 kurang 15 itu 5 dibagi 3,5 yaitu 1,43. Oke, di sini kita sketsakan kurvanya. Satu 1,43. Nah, 1,43. Di sini kita perlu cari probabilitas dari 1,43. Di sini kita bisa lihat pada tabel distribusi normal berikut. Nah, pada tabel 1,4 dan 0,03 di sini kita dapatkan nilai probabilitasnya yaitu 0,4236. Nah, jadi yang di sini
nilai probabilitasnya itu 0,4236. Nah, kan yang kita cari yang ini ya, yang lebih dari 20. Berarti yang kita cari itu yang ini, yang putih ini. Nah, jadi untuk mencari ini, kita perlu ketahui kurva itu kan 1 ya. Berarti kalau di setengahnya ini 0,5, 0,5. Nah, 0,5 ini kita kurangi dengan yang daerah peluang kurang dari 1,43. Jadi di sini untuk peluang X lebih dari 20, berarti 0,5 kita kurangkan dengan yang ini tadi 0,4236. 0,4236. Nah, 0,5 dikurangi dengan 0,4236 yaitu 0,0764. Maka sesuai dengan yang di soal tadi, probabilitas seorang penonton yang akan menonton TV lebih dari 20 menit yaitu 0,0764. Nomor 19, PT Sabita merupakan perusahaan kimia yang sedang go public. Perusahaan ini mengetahui bahwa rata-rata 5% di antara obat-obatan yang diproduksi kurang layak dijual. Berapa probabilitas bahwa kurang dari 100 obat dari total produksi 2000 obat kurang layak dijual? Dari soal di sini bisa kita ketahui bahwa nilai rata-ratanya itu tadi yaitu 5%. Kemudian jumlah obat yang diproduksinya itu atau N sebanyak 2000 obat. Nah, rata-ratanya ini kan 5% ya. Kita ubah ke dalam bentuk 0,05. Kemudian rata-ratanya ini kita kalikan dengan jumlah banyaknya obat, kita kalikan dengan 2000. Maka hasilnya yaitu 100. Oke, kemudian kita cari standar deviasinya. Sini kita gunakan rumus akar sigma X dikurangi dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan jumlah banyaknya obat. Maka di sini akar X-nya itu tadi 100, kemudian dikurangi dengan rata-ratanya 0,5 dikuadratkan per banyaknya obat yaitu 2000. 100 dikurangi 0,5 yaitu 99,95 dikuadratkan dibagi dengan 2000. Maka yaitu akar dari, ini kita kuadratkan terlebih dahulu, kemudian kita bagi dengan 2000. Maka akar dari 4,995 yaitu 2,23. Nah, kan kita udah dapat ya ini standar deviasinya. Tadi kan X-nya itu kan 100 ya. Di sini X-nya ini kita transformasikan ke variabel Z. Kita gunakan rumus X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. X-nya 100, kita kurangi dengan rata-ratanya yaitu 100 dibagi dengan standar deviasinya, kita dapat tadi 2,23. Maka hasilnya 0 dibagi 2,23 yaitu 0. Oke, di sini kita gambar kurvanya. Nah, kan yang mau kita cari itu
peluang X kurang dari 100 ya. Nah, kan jumlah sebaran kurva itu jumlahnya 1. Nah, kalau setengah-setengah itu 0,5. Nah, jadi yang kurang dari 100 itu yang mau kita cari yang sebelah sini. Jadi 0,5 kita kurangkan dengan nilai Z-nya tadi, yaitu 0. 0,5 dikurangi 0 yaitu 0,5. Maka probabilitas PT Sabita kurang dari 100 obat dari total produksi 2000 obat yang tidak layak dijual yaitu sebesar 0,5. Soal terakhir nomor 20. PT Karan merupakan perusahaan yang memproduksi makanan non-kolesterol. Perusahaan ini menjamin bahwa konsumen akan turun berat badannya sebanyak 1 kg selama 2 minggu. Dari 100 orang yang mengikuti program ini, ternyata rata-rata penurunan berat badan mencapai 0,8 kg dan standar deviasi 0,23 kg dengan taraf nyata 5%. Apakah pernyataan dari perusahaan ini benar? Baik, untuk menyelesaikan permasalahan pada soal tersebut, di sini kita memerlukan beberapa langkah. Di sini, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus merumuskan hipotesisnya. Nah, dari soal dapat kita rumuskan H0 menyatakan bahwa rata-rata penurunan berat badan itu sama dengan 1 kilo. Di sini kita tulis H0 menyatakan bahwa rata-rata itu sama dengan 1 kilo. Kemudian, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa rata-rata penurunan berat badan tidak sama dengan 1 kilo. Nah, langkah selanjutnya kita harus menentukan taraf nyata. Tadi kan kita udah diketahui di soal taraf nyatanya itu kan sebesar 5%. Nah, 5% ini kita ubah menjadi 0,05. Kemudian di sini Z alfa kita bagi 2 karena di sini kita bisa lihat pengujian dilakukan secara 2 arah. Makanya di sini kita bagi 2. Maka di sini alfa per 2, alfanya itu 0,05 yang ini kita bagi 2 yaitu 0,025. Selanjutnya probabilitasnya yaitu 0,5 kita kurangkan dengan Z ini yaitu 0,025 yaitu 0,0475 0,4750. Nah, di sini untuk probabilitas 0,4750 dapat kita perhatikan pada tabel distribusi normal standar berikut. Nah, pada tabel bisa kita lihat 0,4750 itu berada pada 1,9 dan 0,06. Nah, makanya di sini berarti nilai kritisnya yaitu 1,96. Oke, langkah selanjutnya kita menentukan uji statistik. Sini kita gunakan rumus
Z rata-rata sampel kita kurangi dengan rata-rata populasi, kemudian kita bagi dengan standar error simple. Nah, tadi kan kita udah ketahui ya, ini rata-rata populasinya itu 0,8, kita udah ketahui di soal. Kemudian rata-rata populasinya itu yaitu 1. Nah, maka yang ini harus kita cari terlebih dahulu. Di sini kita cari X, kita gunakan rumus S per akar M. Nah, S ini standar deviasinya itu 0,23. Kita bagi dengan jumlah orangnya yaitu 100. 0,23 dibagi akar 100 itu 10, yaitu 0,023. Nah, sekarang kita transformasikan ke dalam rumus ini. Berarti Z sama dengan ini rata-rata sampelnya itu 0,8, kemudian dikurang dengan rata-rata populasinya itu 1, kita bagi dengan ini 0,023. Maka hasilnya ini 0,8 dikurangi 1 itu min 2 dibagi dengan 0,023, hasilnya min 8,7. Oke, langkah selanjutnya kita perlu merumuskan daerah keputusan. Oke, di sini kita gambar. Oke. Tadi kan kita dapat probabilitas atau nilai Z-nya itu 1,96 ya. Karena dia pengujian 2 arah, berarti ada yang positif dan juga ada negatif. Jadi di sini kita tulis ini negatif 1,96. Sini positif 1,96. Kemudian tadi kita dapatkan Z yang ini min 8,7, berarti berada di sini. Nah, nilai Z yang ini itu berada pada daerah H0 ditolak. Berarti otomatis yang ini juga daerah H0 yang ditolak. Nah, sedangkan ini merupakan daerah H0 tidak ditolak. Oke. Jadi kesimpulannya, kemudian di sini kesimpulannya adalah H0 ditolak yang ini. Kesimpulan H0 tolak. Nah, maka sesuai dengan di soal tadi, pernyataan PT Karan bahwa konsumen akan turun berat badan sebanyak 1 kg selama 2 minggu itu tidak terbukti karena data menunjukkan bahwa penurunan berat badan kurang dari 1 kg.